Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berkesempatan lagi bertemu di topik fitokimia. Sekarang kita masuk pada fitokimia lignan. Kita akan mencoba untuk mengenal satu lagi golongan senyawa di dalam tumbuhan, golongan senyawa metabolis sekunder yang dikenal dengan saponin. Nah, dari namanya ini saponin cukup menarik karena ada kata sapo dan sebagaimana di gambar sebelumnya di muka ada gambar jeruk, jadi ya. Nah, ada di sana di kulit jeruk itu ada sesuatu yang pahit dan itu dikenal salah satu bagian dari saponin atau dari terpenoid. Jadi sebetulnya ini saponin banyak digunakan juga di dalam kehidupan sehari-hari secara tradisional. Di antaranya digunakan sebagai alat untuk mencuci kain secara tradisional atau mungkin kain batik ya. Kalau di sana, kalau kalian pernah mendengar ada klerak yang digunakan untuk mencuci kain batik, nah itu di sana ada saponinnya. Baik, kita langsung saja kita mencoba menyelami tentang saponin. Oke. Jadi kita akan di sini kan mempelajari tentang fitokimia saponin. Jadi kita akan mempelajari pelan-pelan dengan coret-coret di layar. Nah, penamaan saponin ini mirip dengan penamaan tanin, beda dengan penamaan flavonoid, lignan, dan yang lain. Jadi penamaan saponin ini ada kata sapo, ini dikaitkan dengan kemampuannya membentuk busa sabun, busa seperti sabun. Nah, ini kalau tanin kan kemampuan dia mengkelat, menyamak kulit, menyamak protein. Nah, kalau ini adalah dia membentuk sabun. Meskipun nanti seperti tanin ada dua dasar atau building block yang berbeda, asalnya yang berbeda, tetapi kemudian karena satu hal dia kemudian bisa sama-sama membentuk saponin dan seringkali dibahas berbarengan seperti saat ini yang di golongan senyawa saponin. Nah, meskipun sebelumnya sebetulnya dia secara dasar dari strukturnya itu bisa dimasukkan ke dalam triterpenoid. Nanti kita bicara lebih jauh. Jadi senyawa saponin itu jadi biasanya dia didefinisikan senyawa saponin bisa didefinisikan sebagai ya itu pertama dia umumnya ditemukan di tumbuhan meskipun di organisme laut ditemukan juga ya. Kemudian ini yang khas adalah dia mampu membentuk busa. Dan dari strukturnya dia mengandung yang khas adalah dia mengandung aglikon polisiklik. Nah, yang membuat dia jadi busa itu tidak hanya karena cuma ada aglikonnya aja, tapi dia dalam bentuk glikosida atau dia terhubung dengan gula. Jadi aglikonnya tadi yang
dia terhubung dengan gula. Nah, gulanya itu bisa lebih dari satu rantai. Nanti ada kekhasannya, ke banyaknya rantainya, ada istilah-istilah yang penting diketahui. Nah, di aglyconnya ini, aglikon polisikliknya ini sebetulnya masuk ke dalam golongan senyawa triterpenoid. Nah, kita mungkin di pembahasan triterpenoid kalian mendapatkannya, tapi di sini hanya sekali saja. Jadi dia bisa sering dimasukkan dalam golongan senyawa triterpenoid ya. Nah, kalau kita review tentang triterpenoid itu apa namanya, bisa dibagi menjadi 4 ya, yang seringkali dibagi menjadi 4. Yang pertama triterpennya sendiri, kemudian ada steroid, kemudian ada saponinnya, dan ada glikosida jantung. Nah, dari triterpenoid, saponin dan glikosida jantunglah yang dia bentuk dirinya glikosida. Nah, khususnya di saponin inilah yang ada kekhasan kemampuan dia membentuk sabun. Nah, bentuk glikosida dari saponin ini itu dasarnya sebetulnya dari triterpen dan steroid. Aglikonnya adalah triterpen dan steroid. Nah, kemampuan dia membentuk busa itu disebabkan adanya kombinasi dari dua itu ya, dari aglikon dan dengan gula. Nah, aglikonnya itulah jadi kemampuan membentuk busa itu adalah kombinasi dari aglikonnya, jadi aglikon yang dia sifatnya hidrofobik atau fat soluble dikombinasikan dengan gula yang sifatnya hidrofilik atau dia adalah water soluble. Nah, tentang penyabunan teorinya lebih jauh bisa di teknologi farmasi atau di farmasetika. Nah, sifatnya saponin tuh cenderungnya bersifat pahit ya, walaupun ada yang manis ya, lebih manis dari gula. Dan umumnya dikenal toksik. Tapi ini kalau di mamalia itu tidak terlalu toksik jika dikonsumsi per oler ya. Jadi kalau di cenderungnya secara umum kalau senyawa saponin itu masuk ke dalam saluran pencernaan ini tidak terlalu toksik. Berbeda kalau misalkan senyawanya itu terkena ke luka terbuka. Nah, ini
bisa berbahaya. Contoh tumbuhan yang mengandung banyak saponin yang dikenal itu cukup banyak. Oke, jadi di sini kita lihat contoh tumbuhan bersaponin yang dikenal banyak mengandung saponin ya. Yang dikenal sebagai sumber saponin itu banyak dan namanya khas seperti sifat saponya ya. Jadi ada Saponaria officinalis atau Sopwort. Kemudian ada Sapindus saponaria, Soperi, ada Quillaja saponaria, Sopar, ada Chlorogalum, Omeridianum, ada Sapindus mucurosi, ada Cletra occidentalis, dan ada Yucca sidikira. Nah, terutama di Quillaja ya, di Quillaja ini dan Yucca sidikira ini yang diketahui dia sebagai sumber saponin untuk komersial. Nah, eh, nah di saponin juga di beberapa tumbuhan tuh juga bisa dibuat diproduksi menggunakan kultur jaringan ya. Ini penting untuk apa namanya memudahkan proses produksi saponin ya yang hingga kini itu masih banyak dipakai, terutama salah satunya sebagai prekursor untuk membuat senyawa obat. Jadi ada yang dia produksi saponin, dia menggunakan dengan secara kultur jaringan. Itu sumbernya bisa dari yang bisa adalah Dioscorea spesies, kemudian ada
gonella. Kalau ini kalian kerap itu ya, Phoenum graecum. Kemudian ada agave, dan Tribulus terrestris. Yang digunakan sebagai untuk kultur jaringan. Kemudian kita lebih jauh lihat sifat-sifat dari saponin, sifat-sifat lain dari saponin. Yang seperti kita tahu dia kan mampu membentuk busa ya. Busanya bisa tahan lama dan umumnya dia berasa pahit. Ada pengecualian ya, ada pengecualian kecuali contoh di sini ada glycyrrhizin. Ini dari Glycyrrhiza glabra ya, dari akar manis. Di akar manis ya. Kemudian dia bisa bersifat asam. Saponinnya itu bisa dapat bersifat asam. Nah ini utamanya ini bergantung adanya gugus asam karboksilat. Pada asam karboksilat pada aglikon dan atau dari bagian gulanya ya. Nah, adapun apa namanya? Kalau aglikonnya sendiri, aglikon triterpen itu triterpen sendiri dia adalah sifatnya colorless atau tan warna, bening tidak berwarna gitu ya. Kemudian dia mampu membentuk kristal dan optis aktif biasanya. Dan sifat lainnya yang kadang cukup agak menyulitkan adalah secara umum dia itu tidak tampak di bawah UV. Nah ini jadi kita ini susah kalau mau dicek langsung kecuali harus direaksikan dulu atau visible yang sinar tampak. Tapi secara umum ya ada senyawa-senyawa yang masih bisa tampak, misalkan di asam glyceric acid atau glikosidanya dari licorice. Ada cucurbitacin, dari cucurbita itu bisa dicek di bawah langsung di bawah UV. Dia secara umum karena dia aglikon, glikosida maksud saya, secara umum dia bersifat sangat polar. Dan yang perlu diketahui, saponin dia sifatnya termolabil dan termasuk juga kemolabil. Nah ini
kita harus lebih hati-hati di dalam proses ekstraksinya nanti, dan tidak mudah menguap. Nah, sifat-sifat seperti ini perlu kita pahami, karena nanti ketika kita melakukan proses ekstraksi, isolasi, analisis KRT ini biasanya akan sangat sangat penting. Nah, bagaimana persebarannya di tumbuhan? Ini termasuk juga metabolit sekunder yang tersebar luas. Jadi dia tersebar luas di tumbuhan. Kira-kira hampir 100 famili tumbuhan. Nah, di bagian-bagian tumbuhannya juga bisa tersebar, meskipun dari tumbuhan tertentu itu terkonsentrasi di bagian tertentu juga. Jadi dia dapat ditemukan pada banyak bagian tumbuhan. Ini maksudnya bukan berarti satu tumbuhan itu di semua bagian ya, tapi kemungkinannya bisa bermacam-macam. Jadi bisa dia di daun, batang, akar, bunga, buah. Nah, kalau di tumbuhan-tumbuhan tertentu ini seringkali ditemui pada akar. Jadi saponin itu mungkin terkonsentrasi. Nah, persebarannya yang diketahui kalau di jadi sebetulnya di saponin itu bisa dibedakan dua kelompok besar ya, dari saponin yang saponin steroid maupun saponin yang triterpenoid. Nah, untuk saponin yang steroid, yang aglikonya steroid, ini bisa ditemui di bagian di monocotyledon dari famili Agavaceae, kemudian Amaryllidaceae, Dioscoreae, dan Liliaceae. Kemudian juga ditemui pada dicotyledon dari Scrofulariaceae dan Solanaceae. Juga ditemui pada Arecaceae, kemudian Fabaceae, Froguieriaceae, dan Zygophyllaceae.
Adapun untuk saponin triterpenoid ini sangat tersebar luas. Untuk saponin triterpenoid ini sangat lepas, lebih dari kira-kira 90 famili ya. Dia umum pada cukup banyak ini, jadi ada Arecaceae, kemudian jadi tadi juga sebenarnya bisa temuin juga ya, Arecaceae, Amarantaceae, kemudian ada Astraceae, ada Campanulaceae, ada Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Hypocastanceae, Lamiaceae. Ini banyak ya, harap bersabar ya. Kemudian Oleaceae, Papaveraceae. Nah, mengetahui sebaran famili ini penting. Jadi ketika kita punya calon tumbuhan, dengan mengetahui familinya kita bisa memperkirakan potensi fitokimia yang ada di dalam sampel kita. Dan ini kadang susah untuk dapat data ini. Ada Phytolaccaceae, Polygalaceae, ada Rubiaceae, kemudian ada Rutaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Fobendaceae, dan Zygophyllaceae. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan, jadi nanti juga ada kita temui ada Arecaceae, Saponiferoid juga ada Arecaceae, kemudian ada Zygophyllaceae juga kita temui dia Zygophyllaceae. Oke. Oke. Nah, kita coba untuk melangkah lebih jauh untuk kita lihat bioaktivitas tanaman itu bisa seperti apa sih? Bioaktivitas atau aktivitas biologis. Nah, bioaktivitas ini juga nanti akan ada hubungannya dengan biasanya tidak berarti bahwa satu senyawa tangan itu bisa semuanya ya, ini bisa berbeda-beda, tetapi spektrum aktivitas dari golongan senyawa tangan itu bisa bermacam-macam. Nah, ini apa namanya? Dia bisa punya sifat antibiotik secara umum ya. Artinya dia bisa anti fungi maupun antibakteri. Nah, umumnya nanti berdasarkan jumlah rantai gulanya,
dibagi 3. Kemudian ada yang disebut dengan monodesmosidik, dia satu rantai gula. Nah, sifat antibiotik ini umumnya yang dia berstruktur ini ya, monodesmosidik. Jadi di sini hanya satu sisi dari aglikon yang terikat dengan gula. Nah, kemudian yang dikenal di samping sifat kemampuan membentuk tanin, juga ini salah satu yang mencirikan dari saponin adalah dia mampu menghemolisis. Jadi dia punya sifat hemolytic activity. Nah, ini dikaitkan dengan adanya asam karboksilat pada glikon ya. Nah, sifat hemolisisnya itu secara umum ada perbedaan antara yang saponin steroid dan saponin triterpenoid. Jadi ini sifat hemolisisnya ya. Jadi ada hemolytic activity-nya itu kalau yang steroidal dan ada yang triterpenoid saponin ya. Nah, ini sifat hemolytic activity-nya kalau yang steroidal itu dia sifatnya reaksinya cepat, rapid. Jadi menghemolisisnya secara cepat. Kalau yang triterpenoid dia sifatnya slow. Artinya apa? Yang saponin steroid itu cukup berbahaya dan lebih cenderung toksik, beracun dibandingkan yang triterpenoid. Jadi ini rapid reaction. Nah, kemudian karena saponin juga dia bisa digunakan untuk sebagai inhibitor enzim. Kenapa demikian? Karena sifat saponin kan sabun ya. Jadi dia bisa bekerja dia sebagai deterjen. Nah, kalau secara teori berarti dia adalah surface active agent. Dia bisa menurunkan tegangan permukaan. Di samping itu juga banyak ya bioaktivitas tanin yang diketahui dia juga bisa anti tumor, bisa meracuni ikan, juga ke molluska juga, kemudian ke larva spermicidal juga. Ada yang dia juga sedatif, bisa analgesik sebagian, antiinflamasi, dan ini yang dikenal adalah dia sifatnya ekspektoran. Jadi dia mengencerkan dahak. Nah, contohnya adalah dari sediaan ada glyceradix ya,
akal glycyrrhizae yang dia dari Glycyrrhiza glabra, akar manis. Nah, dia kan digunakan sebagai ekspektoran dan antitusif. Kemudian ada senyawa saponin yang dia digunakan sampai saat ini sebagai prekursor untuk sintesis kortison dan obat kontrasepsi ya. Jadi ada sapogenin, kemudian juga ada diosgenin. Ini kalau diosgenin pada Dioscorea. Nah, dia dijadikan sebagai prekursor atau bahan awal untuk sintesis kortison dan untuk obat kontrasepsi. Contohnya adalah progesteron. Di saponin juga dikenal dia bisa sebagai pemanis ya. Ada di sini ada glycyrrhizin, kemudian ada osladin senyawanya, ada polipodoside, A, kemudian ada abrusoside, ada mogurside. Nah, glycyrrhizin itu sifat manisnya adalah 50 kali lebih manis dari gula. Jadi saponin ini dilihat dari bioaktivitas, kemudian bahayanya, potensinya itu cukup menarik. Jadi ada sangat variasi. Nah, di samping juga karena nanti kalau dilihat dari strukturnya juga bisa berbagai variasinya sangat banyak dan ini menjadikan tantangan di dalam analisis. Nah, sekarang kita lihat kita ulik struktur saponin sejak bagaimana. Nah, jadi struktur saponin. Jadi saponin itu seperti yang tadi di depan sudah disampaikan ya. Saponin itu dia adalah gabungan dari aglikon polisiklik yang diikat yang terhubung dengan gula. Nah, aglikonnya ini sering disebut dengan sapogenin. Nah, dilihat dari sifat dia membentuk busa, maka peran dari aglikon polisiklik tadi adalah dia yang memberikan bagian yang dia bersifat hidrofobik atau tadi fat soluble ya. Kalau yang gula ini dia bersifat hidrofilik atau water soluble. Nah, kombinasi kedua inilah kemudian membuat dia bisa bersifat membentuk busa.
Nah, ini biasanya formulanya sabun tuh pada dasarnya seperti ini ya. Nah, sapogeninnya sendiri atau aglikonnya, bagian dari yang hidrofobik itu bisa dibagi dua, yaitu dia ya dari triterpen dan dari steroid. Nah, triterpen umumnya dia yang C30. Kalau yang steroid umumnya adalah C27. Jadi karbonnya 27 karbon. Nah, sifat rantai gulanya, panjang rantai atau jumlah unitnya, jumlah unit gula itu bisa 1 sampai 11 atau ada yang bilang 1 sampai 12 residu gula. Tapi umumnya itu yang banyak ditemui adalah 2 sampai 5 residu atau 2 sampai 5 unit gula. Nah, kemudian dari sifat rantainya, rantai gulanya dia bisa lurus atau dia sifatnya bercabang. Nah, berdasarkan jumlah rantai gula itu seperti saya bilang di awal tadi, jumlah rantai gulanya bisa dibagi 3 macam. Ada yang disebut dengan monodesmosidik, dibagi menjadi monodesmosidik, ada yang bidesmosidik, dan ada tridesmosidik. Nah, monodesmosidik itu berarti ada satu rantai. Kalau ini 2 rantai, ini 3 rantai. Nah, kalau yang monodesmosidik biasanya dia gulanya terikatnya pada C3. C3 dari aglikon. Ada kalau yang tridesmosidik ini jarang ya. Ini jarang ada. Jarang ditemui kalau yang ini. Umumnya ada monodesmosidik dan bidesmosidik. Nah, oke. Nah, aktivitas hemolisisnya, hemolytic activity-nya, itu antara monodesmosidik dan bidesmosidik itu aktivitasnya jauh lebih besar dibandingkan pada bidesmosidik. Nah, ini ada hubungannya. Jadi kalau yang bidesmosidik karena dia punya 2 rantai di dua sisi ya, jadi dia cenderung lebih sangat polar, dia cenderung lebih larut air dibandingkan yang monodesmosidik. Nah, ternyata yang bidesmosidik ini aktivitas menghemolisisnya jauh lebih rendah dibandingkan yang monodesmosidik. Jadi yang bidesmosidik jauh lebih lemah. Baik, kita coba bandingkan secara sekilas saja antara lebih jauh antara ada saponin, steroid, dan saponin triterpen.
Nah, jadi seperti kita ketahui tadi, di sini adalah dia punya sapogeninnya adalah steroid. Kalau di sini dia sapogeninnya adalah triterpen. Kalau ini adalah C30, ini adalah C umumnya adalah C27. Kemudian di saponin steroid itu ada yang kemudian ada yang membagi saponin steroid itu menjadi dua. Jadi ada furostanol dan ada yang spirostanol. Nah, untuk yang di saponin steroid itu ikatan gula. Jadi ikatan gula ke sapogenin itu sifatnya adalah khasnya adalah dia selalu pada posisi beta dan pada posisi C3. Kalau saponin triterpen dia residu gulanya jauh lebih bervariasi 1 sampai 10 unit umumnya ya. Kemudian dari ikatan gulanya, ikatan gula ke sapogenin itu sama umumnya adalah pada posisi C3. Adapun untuk rantai kedua itu dia terikat ke sapogeninnya pada posisi C28. Nah, ini agak ikatan ester. Ini residu gulanya 1 sampai 10 menit. Kalau yang di sini tadi dia residu gulanya biasanya kurang dari 5. Jadi yang kalau triterpen itu jauh lebih bervariasi. Contoh dari saponin aglikon atau sapogenin dari saponin steroid contohnya ada diosgenin. Jadi dasarnya dia adalah steroid ya. Jadi secara umum adalah ini. Mungkin maaf ya, mungkin kurang pas. Nah, di sini ada oksigen. Kemudian ada ikatan oksigen. Ada ikatan rangkap di sini. Secara umum ini yang dia diosgenin ya. Jadi ini kurang lebih dari senyawa diosgenin ya. Jadi dari Dioscorea sp. Adapun kalau dari contoh dari saponin triterpen ada dari senyawa medicagenic acid dari Fabaceae.
sini ada substituen karboksilat ya, CO2H. Di sini juga ada. Ini yang menjadikan untuk yang senyawa ini cenderung asam. Ini secara umum aja. Jadi ini adalah senyawa medicagenic acid. Ini dari Fabaceae. Nah, kita lanjutkan ke screening. Bagaimana bisa mendeteksi bagaimana bisa mendeteksi senyawa saponin ya. Jadi kita lakukan screening saponin. Yang pertama uji saponinnya dengan uji pembentukan busa atau foam atau foaming ya. Ada dua cara yang relatif sama. Cara yang pertama itu yaitu 0,5 ml filtrat. Biasanya ini hasil ekstraksi dengan metanol atau etanol ya. Kemudian ditambah 5 mili air destilat. Kemudian ini dikocok. Nah, maka nanti ini kemungkinan akan terbentuk, jika positif akan terbentuk busa yang sifatnya dia tahan lama. Tahan lama itu bisa kurang lebih dia 15 menit. Adapun cara yang kedua itu hampir mirip sebetulnya, tapi menggunakan ekstrak. Jadi misalkan 50 mg ekstrak itu ditambah air destilasi ya, kurang lebih 20 mili. Kemudian ini dikocok kurang lebih 15 menit. Maka jika positif nanti akan terbentuk lapisan atau layer busa kurang lebih 2 cm. Nah, dari kedua cara ini kemudian bisa dikonfirmasi lagi dengan ditambah tes darah ya, untuk melihat kemampuan dia menghemolisis. Cara yang lain bisa menggunakan dengan metode KLT. Caranya jadi ada misalkan caranya ada 2 gram serbuk sampelnya, ini ditambah 10 mili
etanol 70%. Jadi kalau aqueous etanol itu biasanya maksudnya ada etanol yang dianjurkan sampai 70%. Kemudian ini diproses reflux kurang lebih mungkin 10 menit. Kemudian dapat filtratnya. Filtrat ini dipekatkan. Dapat ekstrak. Nah, dapat ekstraknya. Nah, ekstraknya ini kemudian dijenuhkan dengan normal butanol sehingga nanti kita dapat campurannya. Kemudian ini diproses, sedikit dipekatkan. Kemudian jadi ini kita dapat campuran yang lebih agak terpekatkan. Nah, selanjutnya langsung di KLT ya, di proses KLT. Nah, bisa menggunakan kemudian eluennya adalah kloroform, asam asetat glasial, metanol, air. Nah, perbandingannya bisa 64, 34, 12, 8. Nah, nanti dapat setelah hasil kromatogramnya itu nanti disemprot atau di spray atau di vapor gitu ya, diuapin dengan reagen iodin. Nah, nanti kalau ada bercak positif, bercaknya kan ada bercak kuning. Nah, ini bisa dipakai untuk mendeteksi kemungkinan adanya saponin. Nah, sebaiknya keduanya dilakukan jadi untuk memastikan kemampuannya membentuk busa yang khas dari tanin, bisa ditambah dengan desmolisis dan dikuatkan dengan KLT ini. Nah, kita bisa deteksi, bisa langsung dari serbuknya kita deteksi apakah dia ada tanin atau tidak, atau kita juga bisa melakukan ekstraksi saponin. Jadi misalkan kita ingin mendapatkan crude saponin, untuk mendapatkan crude saponin, salah satu caranya adalah yang pertama di serbuk sampelnya itu kita hilangkan lemaknya atau kita devat dengan heksana atau dengan petroleum ether ya. Nah, kemudian nanti kita pisahkan, kita akan dapat filtratnya kita pisahkan. Jadi nanti kita akan dapat ekstrak heksana atau petroleum ether. Nah, ini mengandung lemak, wax, dan klorofil. Nah,
Maka yang kemudian kita proses lagi adalah ampasnya. Nah, dari ampas inilah kemudian kita ekstraksi ini dengan metanol atau bisa dengan etanol. Nah, dari sini nanti kita pisahkan, akan ada ampas. Ampasnya nanti tidak dipakai, yang kita lanjutkan adalah hasil ekstrak metanolnya. Nah, dari ekstrak metanol ini pertama ya dipekatkan, sebelum diproses lanjut dipekatkan, kemudian diekstraksi dengan air atau bisa ditambah disaturasi, ditambahkan ya dengan normal butanol. Dan selanjutnya juga langsung dipartisi dengan normal butanol. Nah, dari partisi ini kita akan dapat dua fase atau dua partisi. Yang pertama adalah partisi normal butanolnya dan partisi air. Nah, nanti bahannya itu yang diharapkan di sini masuk ke dalam partisi butanolnya. Nah, untuk dapat crude saponin kasar itu kita dari partisi normal butanolnya itu kita tambahkan diethyl ether atau aseton. Tujuannya di sini adalah untuk mengendapkan, sehingga kita dapetin crude saponin. Nah, crude saponin ini dia bisa campuran ya antara yang steroidal atau triterpen. Nah, ini bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, kita bicara ke analisisnya. Analisis secara atau dengan KLT seperti apa? Yang pertama kita bisa melakukan analisis sapogeninnya. Jadi yang kita analisis sapogeninnya, dengan demikian maka kita paham bahwa saponin itu kan dia terikat dengan gula atau dalam bentuk glikosida. Nah, untuk menganalisis sapogeninnya tentunya kita harus memotong ikatan antara gula dengan aglikonnya. Nah, ini melibatkan proses hidrolisis. Biasanya menggunakan asam atau basa. Nah, untuk analisis sapogeninnya bisa misalkan kita pertama kita lakukan hidrolisis. Jadi langsung serbuknya itu dihidrolisis. Dengan HCl 1 molar kurang lebih 2-6 jam. Ini yang kemudian dinetralkan. Kemudian selanjutnya dikeringkan dan diekstraksi dengan petroleum ether atau ether minyak bumi. Kemudian filtratnya tadi diuapkan
kemudian dan hasil ekstraknya itu dilarutkan dalam kloroform. Jadi kemudian kita dapat larutan kloroform. Larutan kloroform ini dipekatkan untuk diproses KLT. Nah, fase diamnya menggunakan KLT silika gel. Fase gerak bisa aseton heksana, misalkan 4:1, atau kloroform karbon tetraklorida CL4 dan aseton 2:2:1. Di sini kita bisa gunakan deteksinya itu disemprot atau dispray dengan reagen antimon klorida dalam ini reagennya dalam hasil pekat ya. Kemudian dilanjutkan dengan dipanaskan pada 110 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, jika positif nanti ini akan ada bercak merah muda atau sampai merah agak tua itu ya. Nah, analisis apogeninya. Untuk analisis KLT di berbagai sampel atau di berbagai spesies, secara umum itu bisa digunakan KLT silika gel. Kemudian umumnya memang banyak menggunakan fase geraknya kloroform metanol air. Nah, ini umum pakai. Nah, biasanya akan ada berbagai variasi-variasi menyesuaikan sampel. Jadi ini bisa menggunakan KLT silika gel, kemudian fase eluennya kloroform metanol air. Ini dalam berbagai rasio. Jadi umumnya untuk analisis saponin itu ya di sini ya. Untuk lebih jauh analisis saponin bisa merujuk ke buku ini ya, lebih detail di TLC in Phytochemistry atau tindakan kromatografi in Phytochemistry. Di sini akan cukup banyak detail spesies atau sampelnya apa, kemudian fase diam dan fase geraknya rasionya berapa. Oke. Nah, untuk referensi sebetulnya cukup banyak. Di kuliah sebelumnya saya lupa menambahkan referensi. Referensi mengenai tentunya tentang saponin bisa ada beberapa yang saya gunakan. Yang pertama di TLC in Phytochemistry,
kalian bisa merujuk ke sini. Yang kedua ada phytochemical method. Kemudian ada juga essential of botanical extraction. Ada juga therapeutic use of medicinal plant and their extract. Ini volume 2. Juga untuk yang detail mengenai saponinnya, teori tentang saponinnya lebih ke kimianya, persebaran tumbuhan, kimia dan biologinya bisa merujuk ke sini. Plant secondary metabolism. Untuk tentang isolasi saponin ada satu bab khusus di buku Natural Product Isolation. Kemudian ada tambahan juga di buku Natural Product Chemistry. Dan contoh-contoh tentang sediaan saponin itu bisa dibaca detail di Drugs of Natural Origin. Jadi ini kalian bisa memperluas informasi di sini. Jadi ini saya rangkumkan dari kurang lebih dari 8 referensi. Saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.